Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Komalasari, NIM 19040105. Saya dari kelas 3F Politeknik Harapan Bersama Tegal. Di sini saya akan menjelaskan pengertian tentang 1. Pengertian profesionalisme, yang kedua contoh penerapan etika dan moral dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, pengertian dan contoh denial of service, defacing, SQL injection, dan carding. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian profesionalisme. Profesionalisme adalah sifat-sifat kemampuan, kemahiran, cara pelaksanaan, dan lain-lain seperti yang dilakukan oleh seseorang yang profesional. Profesionalisme berasal dari kata profesional yang mempunyai makna yaitu berhubungan dengan profesi dan memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya. KBBI 1994. Jadi, profesionalisme adalah tingkah laku, keahlian, atau kualitas dari seseorang yang profesional. Yang kedua, contoh penerapan etika dan moral dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, contoh penerapan etika. 1. Menghormati dosen, teman, dan warga kampus. Yang kedua, berpakaian rapi, bersih sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pihak kampus. Yang ketiga, bergaul dengan siapa saja tanpa memandang suku, ras, maupun agama. Yang keempat, bersikap rendah hati di hadapan dosen, teman, dan warga masyarakat. Yang kelima, mengucapkan salam ketika akan memasuki ruangan. Yang keenam, meminta izin dan mencium tangan kedua orang tua ketika ingin pergi. Yang ketujuh, tidak memotong pembicaraan saat orang tua sedang berbicara. Yang kedelapan, saling membantu satu sama lain dalam menyelesaikan pekerjaan rumah. Yang kesembilan, saling mengingatkan dalam hal-hal kebaikan. Yang ke-10, tidak membentak orang tua maupun orang lain meskipun sedang dalam keadaan emosi. Contoh penerapan moral. Yang pertama, membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, membungkukkan badan ketika melewati orang yang lebih tua. Yang ketiga, menunaikan ibadah pada tepat waktunya. Yang keempat, menyelesaikan tugas pada tepat waktu. Yang kelima, menghargai pendapat orang lain saat rapat sedang berlangsung. Yang keenam, memberikan tempat duduk saat di kendaraan umum untuk orang yang lebih tua yang tidak mendapatkan tempat duduk. Yang ketiga, pengertian dan contoh denial of service, defacing, SQL injection, dan carding. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang denial of service atau DOS. Denial of service atau DOS adalah jenis serangan terhadap sebuah komputer atau server di dalam jaringan internet dengan menghabiskan sumber atau record yang dimiliki oleh komputer tersebut, sampai komputer tersebut tidak dapat menjalankan fungsinya dengan benar, sehingga secara tidak langsung mencegah pengguna lain untuk memperoleh akses layanan dari komputer yang diserang. Contoh serangan DOS. Yang pertama ada serangan butter overflow, mengirimkan data yang melebihi kapasitas sistem. Yang kedua, serangan SYN, mengirimkan data TCP SYN dengan alamat palsu. Yang ketiga, serangan teardrop, mengirimkan paket IP dengan nilai overset yang membingungkan. Yang keempat, serangan smurf, mengirimkan paket ICMP bervolume besar dengan alamat host lain. Yang kelima, ICMP flooding. Contoh kasus serangan DOS. Yang pertama,
serangan anak komunitas Yogya Free terhadap website Kaskus pada tahun 2008. Yang kedua, serangan DOS memperlambat akses Facebook. Yang ketiga, serangan terhadap situs pemerintah. Yang keempat, serangan program Netspov. Yang kelima, serangan The Telegraph. Yang kedua ada defacing. Defacing adalah kegiatan hacking untuk mengubah halaman situs atau website orang lain tanpa melalui source kode program tersebut. Sedangkan deface itu sendiri adalah hasil akhir dari kegiatan cracking. Contoh kasus defacing: 1. Pembajakan situs SBY. Yang kedua, defacing situs KPU. Yang ketiga, defacing situs TV One. Yang keempat, defacing pada situs Mahkamah Agung. Yang ketiga ada defacing injection. SQL injection adalah sebuah teknik yang memanfaatkan celah keamanan pada basis data sebuah aplikasi. Jadi, ketika user melakukan input data tetapi sistem tersebut karakter inputan usernya tidak disaring secara benar yang menyebabkan celah SQL. Contoh SQL injection. Pada kolom username dan password yang seharusnya user hanya dapat memasukkan huruf dan angka, namun jika mempunyai celah SQL, maka user dapat memasukkan karakter seperti min petik sama dengan, sehingga user bisa memasukkan query SQL untuk melihat database tersebut. Nah, contoh kasus SQL injection adalah 1. Denny Firmansyah membobol situs hacker di Pusat Tabulasi Nasional Pemilu Komisi Pemilihan Umum TNP KPU pada tahun 2004. Yang kedua, Andi Kurniawan, mahasiswa STIMIK Amikom Yogyakarta, melakukan tindakan hacking di website Mabes Polri pada 11 Mei 2011. Yang ketiga, Jeremiah Jack membobol Guescom pada Februari 2002. Yang keempat, Kaspersky Malaysia telah dibobol oleh seseorang dari Turki yang dikenal sebagai Mosted pada Juli 2008. Yang keempat ada carding. Carding adalah berbelanja menggunakan identitas dan nomor kartu kredit orang lain yang didapatkan secara ilegal, biasanya dengan mencuri data internet. Nah, contoh kasus carding: 1. Sejumlah data nasabah kartu kredit maupun debit dari berbagai bank dicuri saat bertransaksi di gerai The Body Shop Indonesia pada tahun 2013. Yang kedua, Polda Metro Jaya berhasil membongkar sindikat pemalsu kartu kredit dengan kerugian yang mencakup besar sampai 81 miliar pada September 2011. Yang ketiga, ada kejahatan kartu kredit yang dilakukan lewat transaksi online di Yogyakarta. Yang keempat, Direktorat Reserse Kriminal khusus menangkap karyawan kafe Starbucks Tablet Jakarta Selatan pada Juli 2010. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.